You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Persib lanjutkan tren tak terkalahkan dengan menundukkan PSS Sleman. Persib Bandung berhasil menundukkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan ke-13 Liga 1 Indonesia 2024/2025 di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 9 Desember malam WIB. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren tak terkalahkan Persib. Persib belum pernah kalah di Liga Domestik musim ini. Rinciannya, menang 7 kali dan seri 5 kali. Mereka tercatat baru tampil 12 kali karena belum memainkan laga pekan ke-12 melawan Bali United pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 mendatang. Meski demikian, bukan tugas mudah bagi Persib untuk menghadapi PSS yang berstatus sebagai tuan rumah di Stadion Manahan. Pasalnya, Maung Bandung sempat tertinggal lebih dulu gegara gawangnya dibobol Nicolau Cardoso yang menyelesaikan umpan Danilo Alves pada menit ke-18. Menariknya, tidak perlu waktu lama bagi Persib untuk mengejar ketertinggalan, sebab mereka sudah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-20 lewat aksi David da Silva yang menyelesaikan umpan Matteo Kocijan. Setelah itu, Persib memastikan kemenangan lewat gol Tiron pada menit ke-80. Dengan kemenangan ini, Persib jadi bertengger di urutan 2 klasemen sementara dengan koleksi 26 poin atau berjarak 4 angka dengan Persebaya Surabaya yang berada di atasnya. Di sisi lain, PSS harus terima tertahan di urutan ke-15 karena hanya memiliki 8 poin. Pelatih PSS sebut hasilnya tidak fair. Seharusnya kami dapat 1 poin. PSS Sleman belum mampu bangkit dari keterpurukan. Tim berjulukan Super Elang Jawa itu menelan hat-trick kekalahan di BRI Liga 1 2024/2025. Dalam pekan ke-13 BRI Liga 1, PSS dipermalukan Persib Bandung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, malam. Pada laga ini mereka menyerah dengan skor 1-2. Armada Mazzola Junior itu unggul lebih dulu lewat Nicolau Cardoso pada menit ke-18. Namun, Persib mampu mengembalikan keadaan melalui David da Silva di menit ke-20 dan Tiron Del Pino, 80. Hasil minor membuat PSS Sleman tak beranjak dari peringkat ke-15 klasemen sementara BRI Liga 1. Tim Elang Jawa baru membukukan 8 poin dari 13 laga. Sedangkan Persib makin nyaman di urutan kedua dengan koleksi 26 angka. Mazzola Junior memberikan komentar mengenai kekalahan yang diderita tim Elang Jawa. Juru taktik asal Brasil itu menyebut duel kontra Persib adalah laga yang berat. Jadi satu pertandingan berat bagi kami. Ini menjadi kekalahan saya yang ketiga yang menurut saya hasil pertandingan tadi tidak fair, seharusnya kami dapat 1 poin dari laga hari ini, ujar Mazzola Junior seusai laga. Tim tidak sukses, tidak bisa memanfaatkan peluang ke gawang Persib dan kami juga bermasalah pada pergantian pemain, jadi kami tidak punya pemain yang harus kita improvisasi di posisinya. 1 pemain sakit ototnya harus keluar jadi 1 laga, ketika harus ganti pemain kami belum bisa tetap 1 level. Mungkin kami dihukum karena itu juga dan pergantian pemain yang tidak sesuai dengan posisi, tapi kalau taktik kami eksekusi dengan baik di lapangan, sambungnya. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun untuk Fahrudin Arianto DKK. Sebelumnya, PSS Sleman ditekuk Dewa United 1-2 dan PSBS Biak 0-1. Tim berlogo candi itu patut khawatir, sebab mereka hanya berada 1 strip di atas zona degradasi. 3 tim terbawah dihuni Persis Solo, 8 poin,
Madura United, 6 poin. Dan Semen Padang, 6 poin. Pada laga selanjutnya, PSS bakal kembali menghadapi tim papan atas. Mereka dijadwalkan berjumpa PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Tirone Del Pino istimewa, misi lanjutkan tren positif Persib. Gelandang asal Spanyol Tirone Del Pino semakin membuktikan dirinya pantas berbaju Persib Bandung usai mempersembahkan kemenangan mengalahkan PSS Sleman. Hasil PSS vs Persib berakhir dengan skor 2-1 di Stadion Manahan Solo, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, dalam bagian laga pekan ke-13 Liga 1 2024/2025. Tirone masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63 menggantikan Adam Alis. Ia harus menikmati bangku cadangan terlebih dahulu karena cedera engkel yang dialaminya di partai AFC Champions League 2 beberapa waktu lalu. Masuk saat skor masih 1-1, Tirone menjadi inisiator serangan Persib di belakang David da Silva. Hingga ia dapat satu momentum ruang terbuka di luar kotak penalti untuk melesakkan tendangan keras ke arah gawang. Secara tak sengaja, bek PSS Sleman Kleberson Martins membelokkan bola kencang dari Tirone hingga membuat penjaga gawang Alan Bernardon mati langkah. Nama Tirone kembali tercatat di papan skor menjadi penentu kemenangan Persib malam itu. Maung Bandung jadi tim satu-satunya yang belum terkalahkan di Liga 1 2024/2025 dari 12 laga. Bagi Tirone, kemenangan tersebut sulit diraih, apalagi timnya bermain di kandang lawan di hadapan supporter PSS. Saya rasa ini merupakan pertandingan yang sulit dimenangkan dan sulit bermain di stadion ini, melawan tim yang kini sedang berjuang menjauhi zona degradasi, ucap Tirone. Kini pemain 33 tahun itu sudah mengoleksi 6 gol dari 12 pertandingan. Sebuah jawaban atas keraguan yang sempat ia dapatkan. Menurutnya, Persib hanya perlu melanjutkan langkah positif di liga dengan kerja keras dan terus rendah hati. Pada laga selanjutnya, tim kebanggaan Bobotoh ini akan menghadapi Malut United, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Kami beberapa hari lalu baru bermain melawan tim China, Zhejiang FC, yang mana itu juga jadi laga menyulitkan. Kami kalah, 3-4, cerita Tirone. Penting bagi kami memenangkan laga lawan Sleman, tentu merasa senang. Kami harus melanjutkan laju ini dan saya ulangi, saya senang bisa meraih 3 poin, ucapnya. Laga PSS vs Persib di Solo diwarnai keributan antar supporter, ada yang terluka. Ribuan supporter Persib Bandung terlibat bentrok dengan supporter PSS Sleman di kawasan Stadion Manahan Solo, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, malam. Bentrokan terjadi saat pertandingan PSS Sleman menjamu Persib Bandung dalam laga Liga 1 2024/2025 pekan ke-13. Salah seorang supporter Persib Bandung, Arden, mengungkapkan panasnya situasi sudah terjadi sejak pertandingan babak kedua. Dia yang saat pertandingan berlangsung berada di tribun timur mengatakan jika situasi pada awalnya berjalan kondusif hingga Persib berhasil membalikkan keadaan pada menit 80. Setelah Persib unggul 1-2, terjadi keributan yang dilakukan supporter PSS Sleman terhadap Bandung, katanya. Arden menuturkan keributan kemudian berlanjut keluar stadion dan sejumlah supporter Persib dikejar, hingga ada yang terluka. Sampai di luar stadion terjadi keributan, di pihak kami ada yang masuk rumah sakit, yang memicu keributan mungkin kedudukannya berbalik, ucapnya. Arden mengatakan nekat datang ke Solo karena saat Persib melawan Persebaya dan Persija, supporter saling menerima. Padahal aturan dari PT LIB, Liga Indonesia Baru, Liga 1 masih dilarang dihadiri supporter tim tamu. Dari Jakarta ke Surabaya disambut baik, dan bisa dihadiri. Sebenarnya Bandung dengan Sleman baik-baik saja, ujarnya. Salah seorang supporter Persib Bandung yang terluka adalah Samira Bani.
Dia mengaku dikejar hingga ke Jalan Hasanuddin, Kota Solo. Dipukul pakai batu dan balok, kan? Posisi tempat di pinggir rel. Tetapi saya lihat bukan batu dari rel. Bulat-bulat gitu. Saya di Jalan Hasanuddin, saya lari dikejar sampai sana, kata Samira Bani. Di sisi lain, Kapolresta Surakarta Kombes Iwan Saktiadi mengatakan, ada sekitar 1000-an lebih supporter Persib Bandung yang datang ke Solo. Pihaknya telah melakukan penyekatan dan menahan supporter Persib yang datang, sehingga yang masuk ke stadion hanya supporter PSS. Bahwa tadi kami sinyalir 1000-an supporter Persib yang hadir di Stadion Manahan, walaupun sebagian besarnya kami tahan tidak bisa masuk, kami sweeping di luar, kami pastikan yang masuk adalah supporter dari Sleman, kata Iwan. Iwan menjelaskan pengamanan pertandingan Liga 1 sudah dilakukan sesuai peraturan Kapolri. Namun dalam laga ini, sejumlah supporter Persib bisa memiliki tiket dan masuk ke stadion. Untuk mengusut dari mana supporter Persib bisa mendapatkan tiket, Iwan mengatakan sudah mengamankan setidaknya 5 koordinator supporter untuk dimintai keterangan. Kami sudah mengamankan dan memintai keterangan awal dari beberapa korlap yang mengaku mendapatkan tiket dari beberapa oknum. Sedang kami dalami, bagaimana mereka mendapatkan tiket sejumlah yang cukup banyak, yang seharusnya tidak boleh mereka dapatkan karena status mereka tim tamu, jelasnya. Selanjutnya, polisi melakukan pengawalan terhadap supporter Persib Bandung agar mereka kembali pulang dengan aman. Atas kejadian ini, Iwan mengatakan akan membuat laporan kepada PT LIB sebagai bahan evaluasi. Pasalnya, dalam masa uji coba ini, supporter tamu masih dilarang hadir ke stadion. Persib disorot, satu eksperimen Bojan Hodak buat Bobotoh jadi kepincut. Persib Bandung yang sukses memaksa PSS Sleman terkena komebak di pekan ke-13 Liga 1 2024 ternyata mendapat sorotan tersendiri dari para bobotoh. Persib Bandung sempat bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski sempat gagal di AFC Champions League 2024, ternyata Persib Bandung mampu tampil berbeda di Liga 1 2024. Persib Bandung sendiri sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Nicolau Cardoso di menit ke-18. Namun, Persib Bandung hanya membutuhkan 2 menit saja untuk menyamakan kedudukannya dengan PSS Sleman. Gol David da Silva di menit ke-20 berhasil membuat Persib Bandung memegang ritme permainan di babak pertama. Sedangkan di babak kedua, Persib Bandung berhasil keluar jadi pemenang setelah tendangan keras Tyrone Del Pino di menit ke-80 terkena bek PSS Sleman dan mengecoh Alan Bernardon. Praktis, hingga peluit panjang dibunyikan, Persib Bandung berhasil komebak dari PSS Sleman dengan skor akhir 2-1. Kemenangan atas PSS Sleman tersebut membuat Persib Bandung masih belum terkalahkan di 13 laga di Liga 1 2024. Di sisi lain, kemenangan Persib Bandung atas PSS Sleman tersebut sempat mendapat satu sorotan tersendiri dari para bobotoh. Pasalnya, Persib Bandung sempat memainkan satu pemain eksperimen di laga melawan PSS Sleman. Rahmat Irianto yang seorang gelandang bertahan dimainkan sebagai bek kanan di laga Persib Bandung melawan PSS Sleman di pekan ke-13 Liga 1 2024. Ternyata, dipasangnya Rahmat Irianto sebagai bek kanan tersebut mendapat respons positif dari para bobotoh. Lewat Instagram @persib pada Senin, 9/12, tampak para bobotoh memuji performa Rahmat Irianto yang menjadi pengganti Henhen Herdiana berkat keputusan dari Bojan Hodak tersebut. Persib Bandung tampaknya tengah mendapat kode keras dari sosok kreator 6,08 miliar rupiah jelang putaran kedua Liga 1 2024, di mana sosoknya berpotensi membuat Malut United dan PSS Sleman jadi sedih. Menariknya, jelang dimulainya perombakan Persib Bandung tersebut, ada satu sosok asing yang disinyalir memberi kode tersirat kepada Pangeran Biru.
Sosok yang menebar kode ke Persib Bandung tersebut adalah ex-PSS Sleman dan Borneo FC asal Argentina, yakni Jonathan Bustos. Lewat Instagram pribadinya @JonathanEzekielBustos94 pada Senin, 9/12, tampak Jonathan Bustos sedang mengenakan jersey Persib Bandung ketika berfoto bersama koleganya. Jonathan Bustos yang mengenakan jersey Persib Bandung tersebut memang sedang pulang kampung ke Argentina seusai nasibnya di Irak tak berjalan mulus. Jonathan Bustos sendiri sempat bergabung ke klub Irak Al-Quwa Al-Jawiyah setelah dilepas oleh PSS Sleman, namun kini tengah berstatus bebas transfer setelah pamit disinyalir karena minimnya menit bermain. Melihat status Jonathan Bustos yang saat ini tengah menganggur, tentu peluang Persib Bandung untuk mendatangkan sang gelandang serang dari Argentina tersebut terbuka lebar. Bisa dimainkan sebagai gelandang serang maupun winger, Jonathan Bustos bisa menjadi pengganti sepadan Mailson 5 yang masih melempem di Persib Bandung. Melansir dari Transfermarkt, Jonathan Bustos yang berlabel 6,08 miliar rupiah tersebut tentu masih terjangkau bagi Persib Bandung yang punya kekuatan finansial yang mumpuni. Namun, jika Persib Bandung berniat untuk merespons kode dari Jonathan Bustos tersebut, tampaknya Maung harus segera bergerak. Mengingat, Jonathan Bustos beberapa waktu lalu dikabarkan tengah diminati oleh klub promosi Liga 1 2024, yakni Malut United. Selain Malut United, Jonathan Bustos juga sempat menebar kode seolah ingin kembali ke PSS Sleman beberapa waktu lalu. Performa Jonathan Bustos di Liga 1 Indonesia memang terbilang cukup konsisten. Jonathan Bustos sempat membukukan 11 gol dan 16 assist dari 64 penampilan bersama Borneo FC. Sedangkan di Liga 1 2023 lalu, Jonathan Bustos menorehkan 6 gol dan 7 assist dari 29 kali penampilan bersama PSS Sleman. Menarik untuk dinantikan kemanakah Jonathan Bustos bakal berlabuh di pertengahan musim 2024/2025 ini. Pelatih PSS Sleman ungkap penyebab kekalahan dari Persib Bandung. Hasil buruk kembali diraih oleh PSS Sleman di Liga 1 musim 2024/2025. PSS Sleman yang menjamu tamunya Persib Bandung harus merasakan kekalahan 1-2. Duel kedua tim yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Dalam pertandingan ini, PSS Sleman unggul lebih dulu lewat gol Nicolau Cardoso di menit 18. Sayangnya keunggulan ini gagal dipertahankan PSS Sleman. Pada menit ke-20, pemain Persib Bandung David Da Silva berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Skor imbang ini bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Persib Bandung justru mampu mencetak gol dan memastikan kemenangan. Gol ini dicetak Tiron pada menit ke-80. Kekalahan dari Persib Bandung ini semakin memperpanjang torehan hasil negatif PSS Sleman di Liga 1 musim ini. Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami PSS Sleman. Pelatih PSS Sleman Mazzola Junior angkat bicara atas kekalahan yang dialami tim berjuluk Super Elang Jawa ini. Mazzola menilai laga melawan Persib Bandung merupakan laga yang berat. Satu pertandingan yang berat bagi kita. Kekalahan ketiga saya. Menurut saya hasil tadi tidak adil buat kami. Kami kecewa terhadap wasit. Kenapa ada VAR kalau tidak digunakan? Kami merasa dicurangi, ucap Mazzola usai pertandingan. Mazzola menuturkan di babak pertama anak asuhnya mampu mengimbangi permainan Persib Bandung. Di babak pertama, lanjut Mazzola, pemain PSS Sleman banyak memiliki peluang yang sayangnya gagal menjadi gol. Mazzola mengakui bahwa dalam laga itu seharusnya minimal 1 poin bisa dibawa PSS Sleman. Meski demikian ternyata keberuntungan belum berpihak pada PSS Sleman. Harusnya kami mendapatkan kemenangan. Kita tidak dapat keberuntungan hari ini. Gol Persib itu kena pemain kita dan masuk, ungkap Mazzola. Hasil itu tidak sesuai harapan, karena pemain Persib cetak gol mengenai pemain kami, imbuh Mazzola.
Mazzola menerangkan salah satu kelemahan PSS Sleman di laga versus Persib Bandung ini adalah pergantian pemain. Mazzola mengakui tak ada pemain yang sesuai posisi saat menggantikan pemain yang cedera. Kita ada masalah di pergantian pemain. Kita tidak punya pemain di posisi yang harus ganti. Jadinya improvisasi, tutup Mazzola. Reaksi Bojan Hodak seusai Persib Bandung menang atas PSS Sleman, ada pujian. Persib Bandung kembali meraih kemenangan saat menghadapi PSS Sleman dalam pekan ke-13 Liga 1 2024/25. Laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin tanggal 9 Desember tahun 2024 malam itu, berakhir dengan skor 2-1. Dua gol Persib dilesakkan David da Silva menit 20, dan Tyrone Del Pino, 80. Sementara gol tunggal PSS dibuat oleh Nicolau Dumitru, 18. Jalannya pertandingan begitu sengit, PSS sebagai tuan rumah tampak mendominasi dan beberapa kali melancarkan serangan, tetapi berhasil ditepis penjaga gawang Persib Kevin Mendoza. PSS baru membuka keunggulan setelah tandukan Dumitru membobol gawang Mendoza, tetapi Persib langsung merespons dengan mencetak gol penyama kedudukan berkat sontekan David da Silva menuntaskan umpan silang Kocijan. Pada menit 80, Tyrone Del Pino melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang menghunjam deras gawang PSS. Arah bola sempat berubah setelah mengenai pemain PSS, sehingga mengubah papan skor menjadi 2-1. Seusai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan bahwa laga berjalan sesuai prediksinya. PSS berusaha tampil menekan karena mereka membutuhkan kemenangan untuk menjauhi zona degradasi. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi laga sulit. Sleman mungkin ada di bawah, tetapi mereka terorganisir dengan baik, dan dari situasinya sedang tertekan karena dekat zona degradasi, kata Hodak, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Menurut Hodak, tuan rumah tampil begitu baik, tetapi keberuntungan masih milik timnya. Meski begitu, Hodak menilai masih ada kesalahan yang harus diperbaiki Persib, termasuk peluang terciptanya gol PSS yang seharusnya bisa diantisipasi. Menurut saya, kami bermain cukup baik. Serangan kami juga mengenai tiang 2 kali. Namun, dari serangan kami cukup bagus. Secara pertahanan, kami sedikit lambat dalam bereaksi mengantisipasi bola kedua, jelasnya. Akan tetapi, kami pantas mendapat kemenangan, imbuhnya. Dengan hasil tersebut, Persib berada di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan nilai 26, masih terpaut 4 poin dari Persebaya Surabaya yang berada di peringkat pertama. Bojan Hodak merendah, catat 12 laga beruntun tak terkalahkan. Persib Bandung memperpanjang catatan tak pernah kalah pada Liga 1 2024/2025. Kini, pasukan Bojan Hodak melewati 12 laga awal dengan 7 kemenangan dan 5 kali imbang. Kemenangan terbaru didapat saat dijamu PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, malam. Persib menang 2-1. Gawang Persib yang dikawal Kevin Mendoza kebobolan dulu pada menit 18 melalui tandukan Nicolau Cardoso. Hanya butuh 2 menit bagi Persib untuk menyamakan kedudukan. David da Silva yang ditampilkan sejak menit pertama menyambar umpan Matteo Kocijan pada menit 20. Gol keberuntungan karena David berada di antara Kleberson dan Fahrudin Arianto. Namun, Kleberson luput menyapu bola sehingga bola kemudian membentur paha dan masuk gawang. Tyrone Del Pino menjadi pahlawan kemenangan lewat gol pada menit 80. Tyrone yang menggantikan Adam Alis pada menit 64 melepaskan tembakan dengan kaki kiri. Bola membentur lawan dan membuat kiper Alan Bernardon terkecoh. Pelatih Persib Bandung, Hodak, kemenangan atas PSS tidak didapat dengan mudah. Sleman mungkin ada di bawah, dalam klasemen Liga 1, tapi mereka terorganisasi dengan baik, ujar Hodak setelah pertandingan. Menurut Hodak,
Timnya sudah bermain cukup baik, serangan anak asuhnya juga mengenai tiang 2 kali. Secara pertahanan, ketika gol, kami sedikit lambat dalam bereaksi mengantisipasi bola kedua. Kecuali ini, kami tidak ada kesalahan dan pantas mendapat kemenangan, katanya.